Selebgram asal Malaysia Aishar Khalid memberikan hadiah umroh kepada Sudrajat penjual es gabus. Sudrajat dan istrinya akan berangkat umroh pada 6 Februari 2026. Bantuan untuk Sudrajat, pedagang es kue gabus asal Bojonggede, Kabupaten Bogor, tak juga berhenti. Terbaru influencer atau selebgram asal Malaysia Aishar Khalid memberikan hadiah umroh kepada Sudrajat. Aishar bersimpati kepada Sudrajat dan mendatangi rumahnya di Bojonggede. Sudrajat pun tak bisa menahan haru bersama istrinya usai diberikan hadiah umroh oleh Aishar Khalid. Sudrajat bersama istri rencananya akan berangkat umroh pada 6 Februari 2026. Di saat bersamaan, Aishar Khalid juga memberikan bantuan uang tunai kepada Sudrajat. Ya Allah mau mengangkat derajat seseorang, pasti akan ada ujian. Allahu Akbar. Ya, ternyata bukan cuma dapat hadiah umroh. Pedagang es gabus yang viral beberapa hari yang lalu ini juga dapat motor, dapat bantuan modal usaha. Luar biasa ya. Ini beberapa bantuan dikirimkan dari Kapolres Metro Depok. Gelombang simpati dan dukungan mengalir bagi Sudrajat, pedagang es kue gabus di Kemayoran yang viral karena diintimidasi dan dituduh menjual es berbahan spons. Setelah polisi memastikan bahwa dagangan Sudrajat aman dikonsumsi, berbagai pihak turun tangan membantu pemulihan ekonomi dan mental Sudrajat. Ya mudah-mudahan manfaat bisa buat jualan sama mana ya, ini buat nambah modal ya. Kapolres Metro Depok mendatangi langsung kediaman Sudrajat di Bojonggede untuk berikan dukungan moral dan bantuan langsung berupa sepeda motor serta modal usaha. Hari ini kami hadir di sini untuk bisa sedikit memberikan bantuan kepada beliau. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk usaha beliau. Apa aja itu, Pak? Motor dengan sedikit modal usaha untuk beliau. Ya, terima kasih. Pak, udah koordinasi belum Pak dengan dari Kemayoran? Apakah udah ada koordinasi mengenai kasus Bapak ini? Tadi seperti saya sampaikan, kapasitas kami di sini, beliau sebagai warga kami di wilayah hukum Polres Metro Depok. Kalau untuk yang lain-lain, itu nanti dari Polres Jakarta Pusat. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali aku digebuk pakai kayu pakai apa itu saya mati konyol. Enggak, kan udah ada anunya. Iya, takutnya diincar sama Kemayoran. Iya. Ini bos lu bikin bahan dari mana? Dari kue. Ada busanya nggak? Nggak ada disiram. Jauhan nggak ini? Nggak, berapa lama bosmu bikin? Sebelumnya Sudrajat dituduh menjual es berbahan spons dan digerebek anggota Babin Kamtipnas dan Babinsa di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kapolsek Kemayoran membantah anggotanya melakukan tindakan kekerasan dan hanya menangani aduan masyarakat dari call center. Padahal setelah diselidiki tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya, es yang dijual Sudrajat tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, diawali dengan rasa miris kita melihat fenomena seorang tukang es yang dituduh menggunakan bahan berbahaya tapi akhirnya mendapatkan banyak hadiah bantuan juga. Itu adalah suatu hal yang luar biasa ya. Tapi di satu sisi pemirsa, ini ada yang menarik. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga menemui Sudrajat penjual es gabus yang viral beberapa hari ini dan tentu saja berupaya untuk memberikan bantuan ya. Akan tetapi pemirsa, dalam beberapa kali pertemuan Sudrajat kerap memberikan jawaban yang berubah-ubah, sehingga membuat Deddy Mulyadi menegurnya untuk tidak boleh berbohong. Dari dulu ngontrak enggak, Pak? Apa? Rumah sendiri.
Sekarang rumah sendiri. Rumah sendiri. Ini adalah pertemuan Deddy Mulyadi dengan Sudrajat penjual es gabus. Babe bilangnya ngontrak bohong sih. Nah. Kenapa sih Babe bohong terus? Nah, itu tadi barusan. Kenapa sih Babe bohong terus? Babe nggak boleh bohong. Itu yang disampaikan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya. Rumah sendiri, Pak. Tapi hancur rumahnya. Dalam pertemuan ini diketahui, jadi ada pernyataan Sudrajat yang kerap berubah-ubah. Termasuk Sendiri tanahnya tanah. yang dibahas ini adalah mengenai status rumah tempat tinggalnya. Jadi sebelumnya Sudrajat mengaku ngontrak, padahal informasi RT RW setempat Sudrajat memiliki rumah sendiri warisan keluarga. Kita simak berikut ini. Babe ngebohong sama saya. Dari dulu ngontrak? Enggak, Pak. Apa? Rumah sendiri. Sekarang rumah sendiri? Rumah sendiri karena sekarang dapat bantuan rutilahu. Sebelum kejadian udah dapat rutilahu, Pak. Oh, Babe bilangnya ngontrak bohong sih. Kenapa sih Babe bohong terus? Minta maaf. Bukan urusan minta maaf, Babe nggak boleh bohong. Iya. Jadi Babe itu rumah sendiri? Rumah sendiri, Pak. Tapi hancur rumahnya. Ya, terserah, ntar dulu, urusan hancur gak hancur, ntar dulu. Iya. Rumah sendiri, tanahnya tanah sendiri. Tanah sendiri, Pak. Dan dulu si Babe tanah sendiri dari mana? Dari bapaknya, Dari orang Jombang, Pak. dari orang tuanya. Jombang. Berarti dikasih tanah. Rumah, Pak. Rumah. Dibeliin rumah dari orang tuanya. Oh. Babe ngebohong sama saya. Minta maaf. Ngebohong. Dia bilang ke saya dikasih warisan cuma 200.000. Rumah, Pak. Padahal dikasih rumah. Tahun 2007 tuh babenya beliin rumah situ. Iya. Berapa harga zaman itu? Zaman itu kurang lebih bangsa 40 juta. Sebentar dulu. kurang lebih bangsa 35-40, Pak. 40 jutaan. Babe kembali bilang, iya kan? Iya kan, hanya kebagian 200.000. Rumahnya dijual 40 juta. Yang di Jakarta. Iya. Dia kasih 200.000 doang. Nah, itu dibeliin rumah. Saya digebuk sama orang tua saya. Bapak itu dong, nggak boleh, nggak boleh, nggak maksud saya, Babe nggak boleh bohong. Iya, minta maaf. Tapi bohong lagi. Nggak apa-apa sama saya mah nggak ada masalah. Tapi Babe berdosa sama orang tuanya. Orang tuanya udah ngasih rumah, tapi sama Babe bilangnya nggak dikasih, cuma dikasih 200. Abis itu orang tuanya beli rumah di Bogor. Dijual sama saudaranya, Bebe nggak dikasih. Kodim 0501 Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman berat kepada Serda Heri, Babinsa Kelurahan Utan Kayu, yang menuduh Sudrajat pedagang es gabus berjualan menggunakan bahan spons. Masih berlanjut ternyata pemirsa. Tidak selesai dengan permintaan maaf beberapa hari yang lalu, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat Kolonel Infantri Ahmad Alam Budiman menyampaikan hukuman berat dijatuhkan usai Serda Heri menjalani sidang hukuman disiplin. Hukuman berat itu yakni penahanan selama 21 hari di Pomdam Jaya, Jayakarta. Ia juga mendapat sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat. Waduh, sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 periode. 3 periode. Serta tidak bisa mengikuti pendidikan juga. Tidak bisa mengikuti pendidikan selama 1 periode. Wah. Di penjara, tidak naik pangkat 3 periode, tidak bisa ikut pendidikan 1 periode. Kami sudah memberikan hukuman disiplin militer kepada anggota kami yang kemarin telah melakukan pelanggaran. Tadi pagi kami memberikan hukuman yaitu berupa penahanan di Pomdam Jaya, Jayakarta itu selama 21 hari. Kemudian yang bersangkutan juga selain mendapatkan penahanan selama 21 hari, dia nanti akan ditunda